ngajar di jalanan. Mengajar, kita nggak pernah ke panti, gue nggak pernah ke panti asuhan atau yang gitu-gitu, bener-bener jalanan. Disitulah si rakyat tiri itu bergerak di area mereka. Makanya kadang-kadang kalau ada bencana di pedalaman mana gitu, pemerintah masih berapat nih, orang suka nanya, kok Rumah Harapan udah nyampe situ? Ya, karena gue menggunakan rakyat tiri yang ada di situ. Gitu, jadi emang lebih cepat. Makanya gue, ya itu mungkin yang bikin gue nangis ya. Yang hebat tuh bukan gue cuma bacot yang teriak ayo kumpulin. Yang gerak sama mereka sebenarnya. Orang suka nanya, lu tuh mental apa sih sebenarnya lu teriak maunya? Satu sih, standar tunggal. Cuman itu cita-cita gue. Anak pejabat nabrak orang mati, bebas, it's okay. Tapi besok lo atau gue kalau nabrak orang mati kena, boleh bebas ya. Iya, oke. Koruptor berapa triliun kena misalnya 8 tahun. Tapi ada ibu-ibu nih, dan ini kisah nyata kan. Dia lapar, dia ngambil gue lupa di kentang atau apa dari kebun tengah, kena 5 tahun. Gimana sih? Standar tunggal aja. Undang-undangnya kan udah ada, hukumnya udah lengkap. Yang mana mau dipakai atau dipakai ke siapa tuh kan? Saya ingat gue baik undang-undang maupun Alkitab atau Quran atau apapun itu kan nggak pernah tertulis dilarang apa koma kecuali perempuan, kecuali si kaya, kan nggak ada. Gue cuman cita-cita gue satu sih, standar tunggal. Buat gue liriknya itu bener dirasain semua orang. Awalnya lagu satu nggak mau gue lepas duluan, ada lagu lainnya mau gue lepas duluan. Tapi akhir Agustus awal September kan itu terjadi tuh kemarin semua keramaian. Gue pikir ya udah deh, pas nih momennya, kita lepasin ini dulu lah. Mungkin ada saatnya Melanie nggak lagi nyampein pesan dengan teriak-teriak atau marah-marah. Let's calm down, ajak anak kecil. Dan umur lagu itu sama Rumah Harapan sama 18 tahun. Dan hari ini buat kalian di luar sana, kalau yang dengerin lagu itu, streaming kah, download kah, apapun itu 100% jadi beras, jadi susu, jadi apapun. Lagu itu memang kita persembahkan untuk Rumah Harapan. Halo Sobat DK, ketemu di podcast Kinari. Bulan Oktober ini ada yang sedang bahagia, ada yang merayakan ulang tahun. Gak usah disebut angkanya. Kemudian juga perayaan 18 tahun. Nyebutnya apa ya? Yayasan sosial barangkali. Kalau gue nyebutnya gerakan. Gerakan sosial. Sama perayaan 2 tahun studio namanya Simima ya. Kita sambut Melanie Sibono. Jadi dari awal tadi tuh gue nggak ngerti tuh Mbak Mel itu mau ngapain gitu loh, ke Palmerah gitu kan. Terakhir kan sama Ibu Yulia Dian. Terima kasih Bu Yulia memberikan informasi. Ada loh single baru gitu loh. Tapi sebelum single sebetulnya jadi Mbak Mel itu kemarin ulang tahun lagi manggung perayaannya tiup lilin tapi malah nangis gitu loh. Saking sedihnya, saking harunya apa bahagia itu, Mbak? Lelah dengan negeri ini sih ya. Kayaknya Rumah Harapan tahun ini tuh berat banget sih. Kenapa? Berat dalam arti apa ini? Berat lah, nggak lihat negara kayak begitu. Gue jelasinnya dari mana bisa 3 jam sendiri gue ngomong. Karena ya kalau Rumah Harapan kan kita fast response to everything ya. Kita juga nambah beberapa divisi, nggak cuma manusia, alam, hewan, apapun. Dan tahun ini tuh gila-gilaan sih. Kita mau ngomong kemiskinan, kita ngomong yang kayak gitu-gitu tuh parah banget sih. Makin berasa. Karena kan kalau sampai Rumah Harapan banyak nganggurnya, itu artinya kan rakyat tirinya dikit ya. Nah tahun ini tuh berat banget sih. Dan kemarin itu kan konser yang biasa gue lakukan memang setiap gue ulang tahun kan gitu. Oh, rutinitasnya begitu? Iya, setiap tanggal 20 Oktober selama 18 tahun terakhir ini ada acara namanya AKMK. Dan kemarin itu ngelihat relawan-relawan, karena kan yang boleh datang ke situ cuma 100 orang kan. Jadi biasanya fans atau apapun itulah nama mereka, rakyat tiri atau apapun itu dari seluruh Indonesia udah tahu nih tiap tahun nabung karena gue 20 Oktober mau ke Jakarta. Tapi yang boleh hanya 100 orang, yang biasanya emang kita lihat lo emang gak cukup jadi pendengar gue musik, tapi lo emang ikut gerakan, lo emang
ya apalah yang lo lakukan itu kan kriteria beda-beda. Dan tanda masuk kita kan juga selalu beda kan. Jadi lo bawa beras, lo bawa apa gitu. Kemarin itu pas di satu lagu gitu, gue lupa deh. Terus gue ngeliat relawan-relawan gue tuh lagi di depan. Lagunya dan mukanya nangis. Surat cinta untuk si miskin. Oh enggak, kemarin kayak gue bawain satu atau bawain dia sahabat gitu, gue lupa deh. Terus ngeliat mereka pada nangis gitu. Dan gue ngeliat betapa, karena gue gak besar sih, yang besar tuh mereka sebenarnya. Dan how thankful I am gitu ngeliat mereka tuh kayak tahunnya lebih berasa aja sih. Lebih berasa. Dan ngeliat mereka nangis, kata gue, sialan lu ngapain pakai nangis di sono gitu kan. Terus kan gue jadi nangis ya. Pas gue nangis kan gue nengok ke mereka lagi. Mereka udah sampai dian-dian itu sesenggukan. Kata gue, lu ngapain pada ikutan? Kan gue udah make up cakep-cakep begini. Beleweran juga lah gue jadinya. Iya, gitu. Looknya tuh malah enakan yang begini loh Mbak, daripada make up tuh sebenarnya. I know, but I want something special, why not? Okay. Pas kan ada Mua yang kemarin mau ngasih, pas karena kita habis pemotretan apa gitu, gue lupa. Terus iya Mbak ulang tahun, ayo bang gitu. Ya udah gitu. Gue kan orangnya pengen nyenengin semua orang aja ya gitu. Oh iya ayo gitu. Terus I don't know, kayak berat banget sih. Tapi ya di antara dengan beragam cerita kan bagus Mbak bertahan 18 tahun itu. Dan mudah-mudahan sih akan terus berlanjut. Sebenarnya sih kalau sampai Rumah Harapan itu nggak dibutuhin lagi, artinya udah bagus ya, masyarakat stabil loh. Ini kan nggak perlu rakyat tiri lah ya. Gitu kan. Ya memang alhamdulillah sih bertahan sampai selama ini ya. Dengan segala kelelahan, dengan I don't know. Lo kalau ngeliat, gue bingung sih kalau jelasin ulang tahun gue ya. Maksudnya kemarin ada yang ngirim jagung. Dan itu biasa tahun sebelumnya tuh mungkin hasil panen. Mungkin pas berangkatnya sawi ya, gue gak tahu deh. Pas nyampe rumah gue tuh bentukannya udah tinggal. But it's like kayak award sih buat gue. Kayak dikasih award sih. Kayak terus ya gak ngerti deh gue. Terus mungkin lagi kecapean juga ya. Terus ngeliat kayak gitu yang ya alhamdulillah sih pas hari sebelumnya kita baru berangkatin 1 ton barang ke seluruh Indonesia kan gitu. Yang aduh kayaknya kemarin tuh capek banget. Tahun ini emang capek banget Rumah Harapan. Like a non-stop thing. Iya, dan ternyata memang karena kita masih tinggal di Indonesia ya, memang rakyat tiri itu barangkali nggak akan hilang dan Rumah Melani akan terus ada gitu Mbak. Ya, gue rasa sih begitu ya. It's okay, ya, maksudnya. PR-nya Mbak Mel kan juga ternyata nggak mudah itu. Memang nggak mudah, makanya begitu gue ngeliat mereka, gue tuh sebenarnya gue cuman bacotnya doang yang teriak di medsos, ayo donasi, ayo ini, tapi sebenarnya gerakan mereka ya. Itu tuh kayak kemarin tuh gue ngerasanya yang dan 100 orang yang have fun, yang wah jogetan, yang nangis, yang apa sama-sama. Lo kebayang nggak 100 anak pang yang kayak begitu-begitu bentuknya tuh, itu kayak momentum yang gue nggak pernah terbiasa walaupun udah 18 tahun ngelakuin ini gitu. Jadi apa yang menurut Mbak Mel apa yang belum terwujud? Masih banyak kah? Gue atau Indonesia? Buat Mbak Mel pribadi. Semuanya udah. Gue orangnya sih nggak pernah puas, tapi juga gue tuh hidup by the moment. Jadi apa yang pengen gue lakuin aku ngelakuin sekarang, gitu loh. Jadi kasarnya, gitu ya maksudnya bukan ya ntar deh besok ya kita lihat ini, enggak. Jadi apalagi gue banyak di area yang kayak orang butuh bantuan kan belum tentu gue bilang besok lo masih ada. Jadi emang terbiasa untuk gerak. Jadi kalau apa yang belum, I don't know. Karena gue jarang tarsok-tarsokin itu gitu loh. Ya ibaratnya mah kalau tiba-tiba ditentuin waktu gue habis sekarang, insya Allah gue siap. Walaupun kalau gue masih dikasih waktu, masih bisa ngelakuin lebih banyak gitu. Sebenarnya yang berat itu apa Mbak Mel? Menjaga sustainability Rumah Melani. Dana barangkali Rumah Harapan juga. Itu sih Rumah Harapan Melani sih karena udah tahun ke-18 ya. Iya dana sih akan selalu kurang ya. Pasti. Tapi kan tangan gue juga gak mampu untuk nyelesain semua masalah. Anjir buset deh kata gue. Tapi ya, gue kan udah kayak banyak, iya, tapi kan kayak gue udah aduh dia yang tahu lah kayak 5 tahunan apa 6 tahun belakangan ini hampir setiap kali gue ada kontrak gue akan barter itu dengan apalah kayak misalnya gue kontrak sama JNE.
ya udah lu jangan ngasih gue duit sekian banyaknya, lo gue gantilah jadi tonase selama setahun. Jadi gue selama setahun tuh pengiriman gratis, totalnya gratis. Gue tiba-tiba sekarang nih ada apa-apa di Papua, berangkat Rumah Harapan tanpa harus mikir dana ekspedisi segala macam. Kayak gue kontrak lah, alhamdulillah lagi diperpanjang sama OT. Ya kan udah sekian lama nih gue sama orang tua. Ya bukan cuma gue senang-senang di alkoholnya gitu, tapi kan gue juga ke Tenggo, ke Teh Gelas, ke Kristalin. Ya itunya gue masuk tuh Rumah Harapan tuh. Begitu juga dengan kebanyakan brand. Jadi emang ya gue juga mengamankan sisi Rumah Harapan yang kayak ini lagi coba sama Group Wings lagi lanjutin popok. Ya udah lo nggak usah bayar, gue kasih dalam bentuk popok aja deh gitu. Gue bisa nyari duit masih di nyanyi atau yang gitu-gitu. Nggak, padahal butuh duit loh Mbak. Butuh. Demi Allah butuh. Cuman nah ini dia, gue nggak tahu nih matematika Tuhan kali ya, matematika Allah beda kali ya. Gue nggak tahu deh, kebayar aja ada tuh. Ada rezeki yang lain gitu. Kebayar aja tuh. Kayak gue tiap kali ngomong hewan deh, kucing atau anjing. Aduh, gue udah nggak sanggup. Cuman di depan rumah tapi udah kecelakaan, udah apa emang mesti diambil. Gue yang jujur nggak sanggup. Ya udah gue ambil. Besok tuh tanya dapat aja iklan apa. Kayak kemarin nih pas ulang tahun Rumah Harapan ke-18 dapat kontrak dari Taste of the Wild. Jadi itu anjing, kucing, makanannya termasuk pasirnya dan segala macam free kita setahun. Gue yang ya Allah, kayak oh ya udah deh gitu. Jadi gue nggak ngerti deh matematiknya yang di atas gimana dah. Makanya ada MBG nggak beracun itu ya. Iya. Beracun gratis. Tapi sebetulnya MBG-nya bukan yang ono. Iya lagi. Ya, kita tuh makan dan sembako itu kan ngebagi 365 hari mas. Bukan cuma Jumat Berkah atau cuma 365 hari dan di banyak kota loh, bukan cuma Jakarta. Walaupun mungkin kadang sembakonya juga isinya nggak stabil ya. Kalau gue lagi punya duitnya buat mie instan 5 ya gue nggak akan ngotot beras 5 kilo. Tapi ngebagi setiap hari 365 hari itu juga ada aja. Untuk berapa orang Mbak? Semampu kita. Atau sesuai dengan apa yang lagi kita permintaan punya. Misalnya ya kalau minta mah, kalau ngikutin minta mah nggak ada habisnya mas. Karena kita kan ngajar di jalanan, mengajar, kita nggak pernah ke panti, gue nggak pernah ke panti asuhan atau yang gitu-gitu, bener-bener jalanan yang tidak punya badan atau instansi atau apapun. Jadi bener-bener mengajar kita. Disitulah si rakyat diri itu bergerak di area mereka. Makanya kan anak kalau ada bencana di pedalaman mana gitu, pemerintah masih berrapat nih, orang suka nanya, kok Rumah Harapan udah nyampe situ? Ya, karena gue menggunakan rakyat diri yang ada di situ. Gitu, jadi emang lebih cepat. Makanya gue, ya itu mungkin yang bikin gue nangis ya. Yang hebat tuh bukan gue cuma bacot yang teriak ayo kumpulin. Yang gerak sama mereka sebenarnya. Mbak Mel pusing nyari donatur ya? Ya. Yes, banget. Yes. Dan gaji-gaji orang yang banyak itu di manajemen gue ya mau nggak mau kan, karena kan mereka jadi mengerjakan segala gitu. Dan berapapun banyak orang di manajemen gue nggak akan pernah cukup ya. Tapi, Rumah Harapan ya apa gitu. Seneng aja sih Mbak berbagi ya. Seneng lah. Nggak ada ruginya kan? Nggak, sama sekali nggak. Malah gue suka ngomong nggak mati sih gue bayar ini. Iya, mot-motan ya. Mati enggak kok. Ancaman itu nggak ada ya, meskipun suka bacot itu nggak ada. Sering, itu mah sering dan ya? Banyak dari dulu itu mah. Untuk Indonesia apa Mbak? Apa? Untuk Indonesia apa yang masih menurut Mbak Mel kurang? Sebenarnya satu sih, itu sama kayak semua tujuan musik, tulisan, gue apa dari orang suka nanya lu tuh mental apa sih sebenarnya lu teriak maunya? Satu sih. Standar tunggal. Cuman itu cita-cita gue. Anak pejabat nabrak orang mati. Bebas. It's okay. Tapi besok lo atau gue kalau nabrak orang mati kena. Boleh bebas ya? Iya, oke. Koruptor berapa triliun kena misalnya 8 tahun. Tapi ada ibu-ibu nih, dan ini kisah nyata kan. Dia lapar, dia ngambil gue lupa di kentang atau apa dari kebun tengah, kena 5 tahun. Gimana sih? Standar tunggal aja. Undang-undangnya kan udah ada, hukumnya udah lengkap. Yang mana yang mau dipakai atau dipakai ke siapa tuh kan? Saya ingat gue baik undang-undang maupun Alkitab atau Quran atau apapun itu kan nggak pernah tertulis dilarang apa koma kecuali perempuan, kecuali si kaya, kan nggak ada. Gue cuman cita-cita gue satu sih, standar tunggal. Dan itu kan terus disuarakan namanya. Ya. Meskipun ya kita juga gak pernah tahu apa yang terjadi dengan Mbak Mel itu.
Jangan-jangan juga dalam perjalanan dari rumah ke Palmerah barangnya juga ngerasa nggak tenang karena pasti ada, atau justru biasa aja gitu. Biasa aja sih, karena gue tidak pernah bangun dan niat apapun yang gue lakuin dilakukan dengan niat nyakitin orang, enggak. Dan kalau memang waktu gue udah habis ya habis aja. Gue kenal banyak orang kok yang sehat lagi tidur lewat. So, maksudnya ya if it's time, makanya karena gue tidak tahu itu, kalau gue lagi pengen ngelakuin sesuatu gue lakuin sekarang. Karena nggak tahu besok. Iya. Gitu. Ini tadi Mbak balik lagi, apa yang ingin diwujudkan yang belum kesampaian Mbak di usia sekarang? Mendekati menjadi ya itu disebut. Nggak apa-apa sebut juga. Itu gue nggak peduli juga. Apa namanya? Ya itu dia, menciptakan lingkungan yang standar tunggal. Nggak usah ngomong undang-undang deh. Keseharian kita aja sih. Janganlah naik motor kalau macet. Kenapa? Lo kan cewek. Apa urusannya? Cewek cowok sama gitu. Maksudnya standar-standar tunggal aja gitu loh. Kalau bilang jangan lo hamil lah, kan lo laki ya, wajar. Tapi kan kalau hal-hal yang sehari-hari, why not? Jangan lalu ganti ban, kan lo cewek. Gak standar tunggal lah. Dan mudah-mudahan Indonesia semakin baik ya Mbak ya. Meskipun belakangan kan memang banyak ya, kita juga kadang-kadang miris ya ngelihat apa berita, ngelihat yang viral di media sosial, terutama dengan kelakuan pejabat itu loh Mbak Mel. Jadi rakyat itu kayak dagelan. Nah iya, kayak nonton ketoprak humor gitu loh. Kayak ini loh, kayak syarat. Lo tau gak sih syarat, kalau kita secara kamus apa secara ilmu pengetahuan kan kita baca syarat mendirikan sebuah negara. Salah satu syaratnya ada rakyat. Iya. Kayak syarat doang gitu. Oh ya, oke. Kayak syarat doang. Dibutuhin kalau pas pemilu doang ya. Iya, atau ya itu tadi ya, kalau mau bikin negara kan harus ada rakyat. Nah ini dari syarat tuh. Ya kalau rakyat nggak ada, nggak sah sebagai negara, nggak jadi gitu. Sebenarnya kegelisahan Mbak Mel ini salah satunya diwujudkan lewat karya, pasti lewat karya. Jadi kalau belakangan ini saya pribadi Mbak Mel kadang-kadang suka merindukan kritikan apapun lah bentuknya itu, terutama lewat lagu yang kemarin-kemarin sempat dulu-dulunya bahkan mungkin Iwan Fals itu. Kalau sebetulnya dengerin lagu-lagunya Mbak Mel sebelum yang terbaru ini, Hawa apa Mbak? Hawa Membara itu kalau dengerin, kalau baca liriknya itu menggelitik gitu, nyinyir gitu loh Mbak. Beberapa bahkan banyak lagu-lagunya yang ya kritikan juga gitu loh Mbak. Jadi aku percaya lagu tuh kayak nada ya, kayak selain lewat medsos barangkali Mbak Mel melakukan itu gitu loh. Lewat karya itu. Apa namanya, akan terus melakukan itukah Mbak? Oh ya, itu yang satu hal yang nggak akan berhenti sih. Mau itu moodnya lagi nulis kan, moodnya lagi ngerjain lagu kah. Tapi ya karena menurut gue, kalau perlu kritik sosial ada bentuk jogetnya di TikTok, I will do it. Karena kasarnya kita harus ngikutin dong apa yang lagi tren. Kayak orang anak sekarang aja sebelum bangun tidur, baru melek sebelum dengerin bapaknya apa nyampe sekolah yang duluan dilihat itu kok. Betul. Dan apa? Mengajarkan lewat seni, lewat nada segala itu kan memang lebih menarik. Kalau nggak bakal ada tuh anak TK belajar ABC akhirnya pakai lagu ABCD akhirnya lebih hafal kan. Things like that sih menurut gue. Meskipun kadang lagu-lagunya Mbak Mel kan nggak terlalu populer gitu Mbak. Kan gue tidak nyari popularitas. Komersil gitu loh. Kalau gue rasa tergantung kemana lo perginya. Kalau nyari lagu gue di TV nggak ada. Lo lagi demo nyari lagu gue denger. Gitu. Jadi, dan maksudnya gue secara iseng, nggak secara disuruh manajer gue. 3 tahun apa 2 tahun sekali kan gue bikin karya yang radio friendly gitu. Just to still have tetap itu ya Mbak ya? Iya ya tetap. Karena bagaimanapun tetap ada di kancah itu. Kalau orang lagi dengerin lagu gue yang populer, kayak dia sahabat lah sampai sekarang semua orang tahu. Pas dia nyari gue di misalnya Spotify, otomatis dia akan minimal ngelirik lagu-lagu lainnya. Why not, ya kan? Jadi
itu tetap dilakukan, tapi yang selera pasar juga ada itu, Mbak. Iya, kayak pada saat si pasar itu ngajak gue manggung, gue kan selipin tuh satu lagu yang gerakannya sampai ke kuping mereka. Belajar dari mana sih, Mbak, kayak gitu, Mbak? Maksudnya memberanikan diri untuk terus akan membela rakyat tiri, membela orang-orang kecil itu loh, Mbak. Apa karena Mbak Mel ini gua anaknya Adri Subono. Wah, itu sebenarnya lebih serem gua sih. Gua cucunya Habibie ini gitu. Oh, itu sebenarnya lebih bahaya. Kayak orang ngomong gini, lu mah privilege-nya banyak jadi punya nama Subono, punya nama Habibie. Oh, kebalik. Let's say Habibie ngerti. Gue dulu pintar banget dah, gue aja nggak paham deh ngomong apa gitu kan, yang bokap di industri musik. Bilang lah dirgantara dan musik. Tiba-tiba besok gue mau jadi tukang bikin piala gitu. Ya gue punya percetakan piala gitu-gitu. Berhasil nih misalnya, tetap aja orang bilang, iyalah lo bisa bikin piala, lo anaknya Adri, cucunya ini. Apapun yang gue lakukan orang nggak akan lihat sebagai gue. Oke. Jadi sebenarnya, dan kalau gue melakukan satu, misalnya lo bikin salah apa gitu ya, dan itu wajar. Ya udahlah ya, cuma gitu doang. Tapi kalau gue yang salah, gila lo kan anaknya ini kok bisa bikin salah begitu. Jadi sebenarnya dengan mempunyai nama-nama itu tuh sebenarnya lebih beban ya, beban, lebih susah. Pembuktian diri gue susah, lebih berat, dan tudingan itu akan lebih ada. Gitu. Jadi malah nggak enak loh, Mbak, sebenarnya. Di satu sisi nggak enak. Nama besar itu malah nggak enak ya. Nggak nyaman itu. Nggak nyaman. Tapi gini, ada momen-momennya gue akhirnya mempertanyakan diri sendiri. Maksudnya gini, apalagi pas Java lagi gede-gedenya tuh kan bareng gue mulai karir musik gue. Gue punya loh, Mbak, itu. Tadi harusnya dibawa tuh. Itu Java Musik Indo ya, Mas Restu itu. Itu zaman jaya-jayanya itu, kalau bikin ID Pers itu paling jos itu. Tebel, mantep banget itu. Nggak rusak sampai sekarang ya? Nggak rusak sampai sekarang. Jadi beda sama ID Pers sekarang. Ini Mas Angga cepat rusak gitu. Tapi kalau Java Musik Indo di rumah banyak. Bokap kalau bikin apa-apa sangat detail dan sangat niat sih. Iya, di zaman itu barengan nih. Waktu itu kan gue manajemen sama Sleng ya di Pulau Biru kan, segala macam. Bisa tiba-tiba gue tur nih tanpa Sleng, misalnya gue tur. Begitu udah kelar tur, Java mau bikin konser nih. Produk yang tadinya ngajak gue tur itu bisa ngomong gini, gue dong yang ikut, gue yang sponsor, gue yang ini segala macam. Kan lo udah gue kasih tur kemarin. Itu gimana gak merusak psikologis gue coba? Akhirnya kan gue banyak end up mempertanyakan diri gue, am I that good? Atau lo cuman iya kan? Atau gue diajak karena apakah emang gue nya bagus? Atau banyak lagi kayak gitu. Kayak sekarang kita mau ngomong Rumah Harapan. Tergantung lo mau ngeliatnya dari segi mana. Makanya gue bilang gak enak gak juga, 50-50 antara enak dan gak enaknya. Benefitnya pun banyak gitu. Kayak Rumah Harapan, lo pikir gue gampang minta donasi sama orang? Lebih susah daripada orang lain. Gue minta donasi, teman-teman kita, Subono kok minta duit sama kita. Lah kata gue ngasih lo kesempatan buat nolong orang, anjir, kata gue. Tapi gitu, masa lo sih sekelas lo minta duit sama kita, kata gue. Banyak nyean kayak begitu. Jadi it's a plus minus sih menurut gue. Tapi ya benefitnya, channel yang bisa gue dapet, atau mungkin kenal orang, atau dari mana juga. Dan bokap bilang, kalau kamu dapat kemudahan dari nama ini, silakan pakai dengan baik, tapi jangan pernah salah gunain. Contoh misalnya gue dulu kalau kita bikin album lah, mungkin nyari label bikin demo. Ya gue tetap harus bikin demo kalau kata bokap. Tapi kalau kebetulan gue kenal misalnya HR-nya atau apa gitu ya, music director-nya, ya gue boleh kasih langsung ke dia. Sementara teman-teman lain mungkin nyangkut di posatpam, harus lewat apa gitu kan, boleh. Tapi tetap harus kasih demo, karena demo adalah syarat. Tapi kalau lu punya kemudahan dengan ngasih langsung ke orangnya, go ahead. Gitu. Jadi buat gue sih balance ya. Tapi salah kalau orang bilang itu cuma enak doang. Oh enggak. Selain terus membesarkan Rumah Melani itu, Mbak Mel punya mimpi nggak sih buat melanjutkan apa yang pernah dikerjakan Adri Subono dan Java Musik Indo? Gue mengikut melanjutkan dari segi LO-nya ya. Kan masih sering gitu LO. Gue juga adalah satu plan dengan LO itu yang gue rencanakan. Kalau gue pun dari awal terlibat di Java ya LO. Terakhir tuh kemana yang Dewa ya? LO itu? Aku enggak. Oh bukan. Ada ngebantu Korea kemarin. Oh oke. Gitu. Ada satu plan yang lagi gue mau buat.
bokap memang hire gue di mana specialty gue. Jadi bokap tuh gini, kalau anak-anak gue apa ya kayak dulu misalnya Java masih aktif gitu, kalian nggak minat, gue mendingan hire orang luar lah, ngapain kalian? Kalau emang iya bokap mendingan kayak gitu. Ya? Nggak percaya sama anak-anak? Nggak, kalau kalian karena merasa nggak kompeten. Kalau Melanie ngertinya di LO. Ngapain Okay. kalau gue kasih perusahaan pasti hancur. Karena Melanie tidak paham manajemen. Ngapain sesuatu yang gue bangun setengah mati, hancur. Sementara lo passionnya masih di musik, lo juga ngertinya LO, ngapain? Profesional. Dan pada saat gue lagi kerja sama Java pun gue di hire profesional per event. Adek gue mungkin Adrian bisa, tapi Adrian kan sekarang juga menjalankan dengan versi dia sendiri si level 7 itu kan. Level 7 is one of the biggest sekarang kan. Gitu kalau jadi emang Melanie, jadi Java itu kalau menurut aku pribadi ya, gue belum pernah ngobrolin sama bokap sih, akan lengkap kalau dijalanin kita bertiga. Karena Adri tuh kalau dibelah 3 ya jadi Melanie, Kristi, Adrian. Yang kalau cuman salah satu diambil nggak lengkap. Menurut aku. Karena Kristi bagusnya di A, Adrian bagusnya di B, aku bagusnya di C. Aku nggak bisa tuh ngerjain kerjaan mereka. Gitu. Mungkin nggak bertiga itu gabung? I don't know untuk sekarang ya. I think kerjaanmu banyak sih Mbak, jadinya. Kristi pun Adrian sekarang ionya dia besar banget kan. Kristi pun ngajar apa segala macam. Mungkin sekarang mikirnya lebih kepada kalau kitanya mah mungkin gabung, tapi orang yang selama ini mengenai kita mau gimana ya? Timnya Adrian, tim aku yang segede gitu, punya Kristi mau kemana? Masih kita bubarin? Kita kan bertanggung jawab juga sama mereka. Mungkin I was thinking sempat ada ide, tapi mungkin kayak untuk reunion. Itu I don't know, mungkin bokap juga sekarang lagi ya kalian puas-puasin aja. Lakuin dulu apa yang lo pengen lakuin. Karena percuma lo melakukan sesuatu hanya karena gue suruh. It's not gonna last gitu. Tapi mungkin aja, kenapa enggak? Enggak passionnya gitu ya. Passion iya, tapi kalau masih setengah kaki itu kan butuh sesuatu yang full time ya, serius ya. Beda lo kalau cuma bikin konser sekali, mungkin that reunion mungkin, tapi kalau untuk full ya kita harus give up semua yang kita punya sekarang untuk di situ. Tapi mengizinkan itu kalau tiba-tiba 3 anaknya kemudian kita sepakat bikin Java Musik Indo lagi gitu. Aku rasa bokap mengizin, tapi syaratnya akan sangat panjang. Ingat, Papa hampir ya walaupun dengan plus minus dan pasti setiap konser kita ada kekurangan, tapi Java namanya harum banget sampai sekarang. Betul. Jangan sampai begitu kalian ngelakuin sesuatu rusak. Pasti dia akan sangat memastikan itu. Which is benar, Java tuh namanya harum loh. Gitu. Bagus semuanya. Iya. Jangan sampai terus kita FOMO gitu kan, atau kebakar orang ya nih reuni terus kitanya, tapi malah hasilnya nanti tiba-tiba ambruk. Itu ngerusak nama banget tuh. Gitu. Ketika belum banyak promotor seperti hari ini, Java Musik Indo memang luar biasa tuh Mbak. Treatmentnya barangkali nggak cuman ke artisnya, ke kami ke wartawan juga luar biasa. Artis lokal, ke semuanya memang. Nah pasti bokap akan yakin kalian harus nggak cukup menyamai Java yang kemarin. Lo harus naik. Berat itu ya. Itu berat. Itu berat. Kalau bokap belum yakin kita bisa itu, aku rasa nggak dilepas. Itu makanya sebetulnya kan Dave Grohl, Foo Fighters itu sempat mampir ke rumahnya Om Adi Subono tahun. Habis itu kayaknya iuran RT mahal. Iuran sampah mahal kayak habis itu tuh. Luar biasa, jarang-jarang gitu. Berarti kemarin nonton Mbak ya? Aku lagi ada apalah, bokap nonton. Malah nonton. Bokap nonton. Bokap tuh sekarang karena lagi muter balik nih. Yang lagi datang hampir semua yang pernah kita undang dulu kan. Jadi bokap tuh kayak lagi nonton semua yang dulu dia nggak sempet nonton. Jadi ngundang tapi malah nggak sempet nonton. Ya kita mana ada yang nonton Mas? Sama sekali Mbak. Loh kita kan kerja. Iya maksudnya ya apa? Kerjaan gue di belakang panggung. Kerjaan bokap di luar kontrak. Makanya kayak kalau tiba-tiba ada yang datang gue suka banget. Bokap akan bilang, kamu mau nonton nggak? Kalau mau nonton good, nonton aja. Tapi jangan papa sampai lihat kamu di belakang panggung ya. Nggak ada kamu nonton di belakang panggung. Ini juga ya, setelah juga Mbak ya. Lo pikir kalau artis sudah datang, bokap boleh ketemu izin sama kita. Lo kan tim LO yang deket. Oke. Lo papa yang promoter, papa yang bayarin ya. Tapi kan yang harus di belakang LO bukan lo. Jadi emang that's how he run things. Dan itu keren sih. Dulu mungkin gue Kristi Adrian tuh belum paham pada masa yang tuh apaan sih lo. Sementara kan kita biasa hidup di tempat yang
anak dimanja, kita lihat lah anak siapa. Bokap mah enggak. Kesel gue dulu. Tapi sekarang lo lihat tadi gue mau telat 8 menit, paniknya kayak apa? Iya kan? Mas, saya udah ngeliat nih. Apa sih tadi gue WhatsApp hampir sejam yang lalu, tiba-tiba hujan, map saya jadi bertambah berapa menit 9 gitu. 9 menit, jadi 9 menit ngabarin Mbak Mel itu agak telat gitu. Sampai minta maaf, kita mah nyantai aja ya. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa begitu. Mbak Mel nggak bisa ternyata. Jadi Mbak Mel ini sebetulnya kalau jalan itu memang koboi aja kalau saya nyebutnya. Jadi ya ngojek, naik taksi itu. Iyalah. Mobilnya kemana Mbak? Nggak punya sebetulnya kan? Mobil nggak punya kok. Nggak punya mobil. Saya pernah baca Mbak Mel. Karena dulu model, terus Om Adri kan memang promotor ternama, mau beli mobil apapun bisa. Iya. Tapi ngongkosin mobil bisa nggak? Iya, jadi gue inget banget, sialan tuh. Tapi I adore sekarang ya, kayak sekarang tuh 10 tahun apa kemudian tuh gue baru bisa narik ini ya. Maksud lo gitu, karena ini setelah ngelewatin Krismon, lihat teman-teman yang manja yang nggak biasa ini, ngelewatin COVID, di mana orang nggak bisa nabung, jadi semua yang ajaran dia itu ternyata jadi bener. Oh iya ternyata begini maksudnya. Gue itu kuliah, Java lagi, Habibie lagi naik presiden. Gue dikasih karena jauh, mau nggak mau tuh. Oh karena daripada gue dikawal-kawal pas ini segala macam, ya udah dikasih mobil nih daripada naik. Padahal dapat ya Maya? Dapat juga? Iya, karena kan bokap deket lah sama yang kan, ada dikasih nih mobil. Trooper yang diesel tau gak lo? Juga mau fashion show segala macam tuh kan gue lagi happening yang begitu, Java lagi begitu, gue lagi happening jadi model. Bisa sombong lah ya. Iya, naik trooper diesel. Dok. Gue gedek banget. Terus bokap bilang, "Oh, kamu mau beli apa? Mau beli apa? Sebut." Bisa gue beli semua. Beberapa banyak bisa. Pantas nggak lo pakai? Oke. Ntar lo bingung beli isi bensinnya kemana gitu. Ntar lo bensin susah ngerawatnya gitu. Lo pikir murah, beli mobil plug kelar, enggak. Kesel gue. Sini lah iya juga. Kata nyala nggak tuh mobil, nyala? Nyampe nggak kamu? Nyampe. AC hidup, tape hidup. Terus apa kurangnya? Lah iya juga kata gue. Apa bedanya mobil yang itu dah? Itu ya Mbak ya? Itu. Apa bedanya mobil Elgis? Iya. Dan terus lo buat apa punya mobil terus yang harga bensinnya ngabisin sekali lo show gitu? Ya buat apa katanya? Iya dong, gitu kan? Isi bensinnya, enggak deh, iya juga sih kata gue. Ya udah deh, gitu. Naik itu gede-gedekan trooper, gue inget banget, trooper diesel. Dan itu ke bawah Mbak, ketarik sampai hari ini. Oh iya, ketarik. Jadi memang lihat handphone gue begini tuh, lihat sampai bentukannya. Ya belum, karena kata Bung masih bisa telepon nggak? Oke. Bisa. Orangnya nyaut kata gue. Iya juga. Dan itu juga gak gampang ya Mbak Mel ngasih contoh, tapi Mbak Mel harus melakukan itu gitu. Jadi kenapa Mbak Mel itu nggak deg-degan sebetulnya ketika ngobrol, nggak tahu kemarin jadi apa nggak tuh sama Steve? Oh jadi. Jadi ya Pak. Sama personel Mr. Big, sama personelnya Extreme. Tapi giliran sama Wali mah deg-degan lu. Kenapa? Ya, karena itu tadi Wali itu omongan sama perbuatannya relate gitu ya Mbak ya. Yes. Mbak Mel pun juga begitu. Jadi kalau ngasih contoh, kalau ngomong harus ngasih contoh. Iya. Gitu. Kalau nggak mendingan gue diam. Sama kayak kenapa gue nggak punya mobil, karena waktu itu gue mulai ikut ke tuntutan polusi udara itu loh. Ya udah, kalau gue mau ikut itu ya gue nggak punya mobil tuh. Habis itu gue jual, gue nggak lagi pakai microwave, gue nggak punya hair dryer. Sama kayak gue mulai gue fokus nih Rumah Harapan divisi hewan, gue punya personal shelter yang gitu-gitu. Ya gue jadi vegan sampai hari ini. Kayak harus kayak gitu sih. Ya habis masa kalau nggak kan bacot. Iya. Iya sih. Tapi nggak terpaksa kan? Kita keluarin kayak teman-teman kita keluarin single religinya 2 bulan kemudian ketangkep mabuk. Mendingan gue bilang iya gue masih minum, terus kenapa? Iya kan ya, apalagi sekarang lo nggak bisa ngumpet di mana-mana, mau kamera mau apapun ada di mana-mana. Iya, jadi tanggung jawab aja gitu.
alhamdulillah gue dapet orang tua yang tidak menuntut banyak. Lo nggak harus bagus tapi bener. Kayak kita kan bagus jelek sama benar salah kan, ya orang suka nggak ini, yang penting bener. Lo nggak harus arsitek sekolahnya S2, mana ada gue sama Kristi Adrian yang sekolahnya bener-beneran amat, kagak. Lo mau apa? Cici ngajar pilates. Lo mau jadi tukang sapu boleh, tapi lo buktiin ke gue ya, lo emang doyan nyapu, you love nyapu, lo akan lakuin segini, kalau nggak percuma. Iya. Gitu. Iya, ya itulah hal-hal yang dulu gue nggak paham. Gue lebih kepada, karena kan gue ngelihat teman-teman gue yang apa aja iya gitu. Kok lo nggak ini sih sama gue gitu. Ternyata bokap kan juga mulai dari zero banget. Orang aja sekarang liatnya, oh lu anak orang, oh tidak, gue jam masih kecil masih ngalamin kok bokap rumah di mana gitu. Mulai dari nol gitu. Bukan yang tiba-tiba plok lahir ada pohon duit gitu, gue juga mau. Enggak sih, malah ngeri gue takutnya. Enggak berani gue. Tapi ya anyway, dulu gue digituin yang kalau gitu sih. Sekarang ya apalagi di masa-masa Krismon, di masa Covid, baru ngeh tuh ajaran bokap yang oh nggak usah mewah, oh nabung, oh ini, oh itu gitu. Baru oh ini kali yang dia maksud dulu ya, kata gue. Ternyata ini ya, mikirnya jauh dia, mikirnya jauh gitu. Visioner gitu ya. Iya, Eyang juga begitu. Eyang kalau ngomong kita mana ada yang ngerti. Ya kan, musuh negara juga kadang nggak ngerti. 10 tahun kemudian kita baru, oh ini yang dia maksud dulu. Gitu. Gedek gue digituin dulu bener deh. Sekarang iya, oh iya ya. Thank you. Dengan segala kondisi yang orang lagi naik turun gak jelas, Melanie, Kristi, Adrian aman, nggak berlebih. Kita tahu yang namanya hidup cukup. Iya. Itu. Mbak Mel ini kemarin kan rilis lagu Hawa apa tadi Mbak? Hawa Membara sama Satu ya. Satu itu lagu lawasnya Superglad yang di aransemen ulang. Ya. Mbak Mel barangkali boleh cerita sedikit soal lagu itu, apakah bagian dari kegelisahan juga? Kenapa lagu Superglad yang dinyanyikan ulang? Itu backing vokalnya anak manajernya salah duanya itu Mbak. Iya, salah dua dan salah banyaknya itu. Jadi sebenarnya gue udah gini loh, oke, it's time for me untuk, kan gue udah siap buku lagi apa gitu segala macam kan. Gue pengen bermusik, yang lalu kan sama PPK kesini gue lagi jengah nih, gue pengen cover lagu seru-seru, band seru-seruan aja lah gitu kan. Dan ini dapet energinya balik lah. Terus gue pengen langsung bikin 5 lagu. Udah ready. Terus salah satunya itu lagu satu. Lagu satu itu sebenarnya bukan hal pertama sih, bukan pertama kali gue bawain. Beberapa tahun lalu pas Superglad-nya sendiri recycle lagu itu, gue salah satu vokalisnya memang. Diminta, jadi gue Danila, Enda, Upi Tuan 13 gitu. Emang gue salah satu vokalisnya, dan buat gue liriknya itu bener dirasain semua orang gitu. Jadi bukan cuman yang bisa dirasain orang demo atau dirasain ibu-ibu, ini lirik yang bisa dirasain semua orang. Apa yang kalau apapun yang lagi lo rasakan hari ini, mungkin lo pikir balik deh, sebelumnya lo pernah bikin apa sih? Dan jalanin aja hidup lo. Itu tuh udah kayak bener banget gitu. Awalnya lagu satu nggak mau gue lepas duluan, ada lagu lain yang mau gue lepas duluan. Tapi akhir Agustus awal September kan itu terjadi tuh kemarin, semua keramaian. Gue pikir ya udah deh, pas nih momennya, kita lepasin ini dulu lah. Mungkin ada saatnya Melanie nggak lagi nyampein pesan dengan teriak-teriak atau marah-marah. Let's calm down, ajak anak kecil. Dan umur lagu itu sama Rumah Harapan sama 18 tahun. Dan hari ini buat kalian di luar sana, kalau yang dengerin lagu itu, streaming kah, download kah, apapun itu 100% jadi beras, jadi susu, jadi apapun. Lagu itu memang kita I don't know, persembahkan untuk Rumah Harapan. Kebetulan anak-anak anak-anak Superglad, Om Giok, Om Akbar juga sangat open untuk ini gitu. Mereka juga nggak sekali dua kali Superglad collab sama Rumah Harapan itu. Lalu kedua ada Hawa Membara. Jadi Hawa Membara itu tuh gue one day, entah orang bilang lagu lo terlalu keras, lagu lo ini itu, gue lama-lama berpikir, selama ini gue bikin lagu baik buat gue sendiri atau untuk orang lain, apa sih kalau bahasa anak sekarang POV. POV-nya tuh POV gue doang gitu. Gue pengen ada POV dari orang lain. Jadi gue ngumpulin satu keluarga, adik gue tuh
1 teman musisi, 1 sahabat, 1 pokoknya gitu ada 5 orang. Mereka masing-masing gue bilang tolong bikinin gue 5 lagu, lo masing-masing 1. Gue nggak mau brief lo, genrenya harus apa, gue nggak mau nentuin temanya harus apa, pokoknya what do you think of me, bikin itu lagunya. Teman musisi yang gue ajak adalah Beli Jering, Saidi. Dia kembali dengan Hawa Membara. Jadi dari 5 itu yang dipilih buat semuanya ada, cuman jadi 5 itu Sarah bikin, adik gue juga bikin segala macam. Cuman yang gue keluarin duluan nih ini Hawa Membara. Jadi Hawa Membara itu, ya itu POV-nya beliau ke gue. Tapi kalau dilihat ya sisa 4-nya emang kurang lebih seperti itu, pergerakan perempuan gitu. Jadi gue kayak harus nerima, oh ya udah deh, berarti POV orang tentang gue begini ya. Tapi Hawa Membara itu baru dikeluarin. Yang ketiga, bentar, Mel, itu meskipun yang bikin Beli Jering itu SID itu, jadi biasanya kan dia ngepang banget ya, musiknya tuh keras. Tapi dia banyak ballad juga. Ya oke. Tapi kemudian dibawain sama Via. Ya cukup itu syahdu itu jadinya, cuman genjrengan gitar gitu kan. Karena gue pengen message-nya clear. Dari sananya memang begitu? Enggak, dia kasih mentah. Oh. Dia kasih mentah pakai WhatsApp kok. Oke. Ini lagu dia cuma genjrengan doang apa gitu, pokoknya ngasih guide gitu udah. Gitu. Tapi gue pikir nih Hawa, kita bicara tentang perempuan. Toh gue ada di komunitas Sisterhood Gigs yang isinya hampir 100 seniman perempuan itu. Kenapa harus jauh-jauh nyari? Dan gue nyaman dengan Via dan harus. Itu dari 100 itu ada Via di dalam? Ada. Oke. Gitu. Itu kan dari hampir 10 tahunnya, Kikan, gue, Astrid, Bonita, Via, pokoknya gitu deh. Ada Via dan gue nyaman, dan dia orang yang punya pemikiran tentang perempuan ya seperti apa yang ada di she believe what I believe. Itu penting buat gue untuk nyambung dalam berkarya. Jadilah. Dan gue nyaman dengan Via. Nah yang ketiga masih tentang perempuan. Dan ketiga ini gue untuk pertama kalinya lompat dari genre gue. Ini gue juga kayak sekali seumur hidup dong. Gue main disco nih besok. Judulnya Cantik Itu Aku. Karena gue pengen menghajar anak-anak sekarang yang lagi clubbing, yang lagi dengerin radio doang atau apapun, harus ya cuma ngerti airplay doang. Ini Blackpink ketemu apalah gitu. Tapi emang harus nyampe ke mereka masalah pesannya. Gue nggak bisa ngotot dengan genre gue terus berharap orang denger gitu kan. Cantik Itu Aku. Gue buat lirik, gue buat lagu. Vokalisnya gue, Sarah Wijayanto, Widi Viera, Pia Utopia, dan Via terlibat juga lagi. Nah itu kita kayak kalau lo inget video klipnya It's Black, It's White Michael Jackson tuh, banyak orang. Gue ngambil berbagai jenis perempuan ngomong pakai bahasa isyarat, perempuan oversize, pilot, anak-anak demo, pemulung perempuan, pokoknya semua ada di situ. Ngomong cantik itu aku, cantik itu aku. Nah sisa 2 lagu terakhir gue balik pang lagi. Udah enak tuh ya, udah cukup kata gue. Gue balik ke akar dulu. Ini 3-3-nya soalnya udah radio friendly kan nih. Udah ya gue boleh balik napas lagi dulu. Egonya muncul lagi. Idealisnya muncul. Cukup ya. Jadi kalau kemarin bikin film ibu ya Mbak ya, kan tetap POV perempuan ya Mbak ya. Sekarang lewat lagu nih Mbak Mel. Karena menurut gue perempuan itu sebenarnya lagu pertama gue yang pernah di Bradel itu 15 tahun yang lalu, Hey Wanita judulnya. Itu belum zaman Bradel membradel, lagu gue sudah dilarang oleh radio. Judulnya Hey Wanita. Di dalam lagu itu ada kayak bridge-nya yang gue masukin potongan berita radio ngomong pada saat ngumumin pembunuhannya Marsina. Dan di video klip itu ada Mbak Suci Munir. Nah Bradel lah, belum zaman Bradel itu. Udah kena dulu pertama tuh. Kalau bikin radio version lah, bagian itu dipotong. Oh nggak usah kata gue. Nggak muternya nggak apa-apa. Mungkin nggak itu muncul lagi Mbak. Rencananya ada beberapa lagu lama yang sangat di Bradel gue akan bikin. Aman nggak kira-kira? Sekarang mas kalau radio nggak mau muter ya kayak tadi, TV nggak ada yang tahu. Mungkin sebagai anak Jakarta pun nggak tahu gue pernah mengeluarkan musik. Tapi lo demo lo kan denger lagu gue. Sekarang kan corongnya udah banyak, lo nggak harus lagi bergantung pada media atau radio gitu. Lo nggak mau denger radio, gue taruh aja di IG gue, taruh aja di mana gitu kan. Udah corongnya udah. Alatnya sekarang. Iya toolsnya udah banyak. Jadi akan tetap muncul kembali Mbak. Sampai gatal aku pengen denger suara.
Seru Sobat WK. Ngobrol sama Mbak Mel nggak ada habisnya, bisa. Emang iya lagi. Gue tiap habis podcast pasti orang ngomong gitu. Ini sebenarnya nggak cukup gini-gini. Yo kali kata gue. Mbak Mel ada yang pengen disampaikan ke Sobat WK? Apa ya? Teruslah berjuang meskipun wakil kalah. Apa ya? Mungkin hari ini spesifik buat cewek-cewek kali ya. Walaupun rakyat tiri berbanggalah kalau kalian rakyat tiri. Mendingan jadi rakyat tiri ketimbang jadi rakyat kandung tapi dengan cara yang tidak baik. Iya kan? Kalau untuk perempuan, life sucks sometimes, enjoy karena hal-hal hebat. Gue bilang Tuhan tuh sombong pas menciptakan dua. Pertama pas menciptakan Indonesia, kedua pas menciptakan perempuan. Jadi kalau lo perempuan Indonesia, lo tuh udah super hebat gitu. Dan hal-hal baik, hal-hal keren semua di atas namakan perempuan kok. Ibu kota, ibu bumi, ibu jari, ibu pertiwi, pokoknya semua pakai perempuan. Even internationally ya, Mother Earth, semua gitu. So bangga aja sih, bangga. Dan kita nggak bisa ngomong sama orang lain harus menghargai perempuan kalau perempuannya sendiri tidak menghargai diri sendiri. So be it. Oke, terima kasih Melanie Subono sudah mampir Pamela di saat hujan deras. Yo lagi. Ditunggu karya berikutnya Mbak. Yes. Tetap semangat dan mudah-mudahan sehat. Apapun yang dilakukan hari ini. Tetap memberikan efek yang baik untuk sesama. Amin. Tetap sehat tanpa obat, tetap seger tanpa dokter dan waras Mbak Mel. Terima kasih sebetulnya. Bye.